Saya Muhammad Farhan sebagai Prabu Bapak Agung. Saya Muhammad Dava Pratama sebagai Hukum. Saya Madrulia sebagai Purbasari. Saya Abutan Syarif Susanti sebagai Jaya. Saya Sirabila Pramuta sebagai Purbayara. Saya Aditya Amalia sebagai Narapak. Saya Tidak Frida sebagai Dukun. Saya Jadi Amjaya sebagai Jaya. Selamat menyaksikan yang damai dan makmur. Hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Topaku. Sang Prabu memiliki dua orang putri, yaitu Putri Purbararang dan sang sulung yang dikenal cantik namun berhati angkuh, dan Purbasari sang bungsu yang lemah lembut, penyayang dan rendah hati. Prabu Topo Agung sangat mencintai kedua putrinya. Namun, di usia sejanya, sang Prabu merasa perlu memilih penerus tahta untuk menjaga kelangsungan kerajaan. Meskipun Purbararang adalah anak sulung, hatinya merasa lebih yakin kepada Putri Purbasari yang tulus dan bijak dalam bersikap. Di sisi lain, Purbararang telah bertunangan dengan seorang pria gagah dan tampan bernama Indrajaya. Namun, sayangnya Indrajaya memiliki sifat yang sombong dan licik, seringkali meremehkan orang lain, termasuk Putri Purbasari. Suatu hari, keputusan besar akan diumumkan. Semua rakyat menunggu dengan cemas, termasuk kedua putri sang raja. Prabu Topo Agung memanggil ketiga anaknya ke balai beristana. Suara lembut namun penuh wibawa menyambut mereka. Anak-anak Purbasari, Purbararang, dan Jaya, marilah. Tangga dan Rambaya. Hari ini akan diumumkan siapa yang akan meneruskan kerajaan ini, yaitu Putri Purbasari. Pengumuman raja membuat suasana hening seketika. Purbasari terkejut dan menunjukkan kerendahan hatinya. Sementara Indrajaya merasa keputusan itu tidak adil. Meski awalnya Purbararang terlihat menerima, namun di hatinya menyimpan bara api, iri, dan dendam. Maafkan hamba ayah, mengapa tidak Putri Purbararang saja yang menjadi ratu? Maafkan hamba ayah, yang dikatakan Purbasari punya Purbararang adalah putri anda yang paling sulit. Enggak, Jaya. Tidak ayah, hamba ikhlas jika Purbasari menjadi putri kerajaan ini. Jaya, Baik Prabu, apa ada perintah? umumkan kerajaan ini bahwa Putri Purbasari akan sudah menjadi ratu. Baik Prabu. Lalu Purbasari, Purbararang, dan Indrajaya kembali ke kamarnya masing-masing. Diam-diam rasa iri mulai membakar hati Purbararang dan Indrajaya. Mereka merasa tahta seharusnya jatuh ke tangan mereka. Dengan tipu daya, mereka pergi mencari cara agar tahtanya jatuh kepada mereka. Iya, seharusnya kan aku bukan dia. Bagaimana ya? Bagaimana kalau bagaimana? Kalau kita ibu sembunyi hebat mas. Sudah ayo kita pergi ke rumah bagi kita akan jelek wajah. Purbararang dan Indrajaya kemudian melaksanakan keinginan jahat itu. Purbararang dan Indrajaya pergi ke rumah Mbak Dukun untuk meminta ramuan yang bisa membuat wajah Purbasari penuh goreng. Purbararang, Indrajaya, tumben kalian di sini. Ada perlu apa? Bunda, kami minta tolong supaya dioperasi buat siapa? Lalu, apa yang akan
Akhirnya Purbasari makan dan minum minuman yang sudah ada ramuan dari Purbarara. Setelah meminum minuman yang diberikan Dayang, Putri Purbasari merasa gatal dan panas di wajahnya. Karena penasaran, Putri Purbasari kemudian bercermin. Purbasari kaget karena rupanya menjadi jelek dan baunya tidak enak. Aroma tak sedap menyebar dari kamar Purbasari. Semua penghuni istana geger. Wajah sang putri berubah bercak, membuat semua takut. Bahkan ayahnya sendiri, Prabu Topo Agung, tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya. Bahwa saya kok tidak senang sekali. Dayang, Ada apa ini? Duh, bagusan apa ini? Sepertinya dari kamar Purbasari. Oh, wajahku mengapa menjadi seperti ini? Wajahmu kenapa, Purbasari? Tidak tahu, Kak. Sebenarnya jangan dipegang dulu, nanti penyakitnya bisa menular. begitu anakku. Supaya Purbasari tak jadi seperti itu. Baunya busuk, ini bagaimana? Maaf, Ayah. Jika Purbasari masih bersedia, jangan takut jika penyakitnya menular di keluarga ini. Karena apa ya? Saya juga tidak yakin kalau Purbasari bisa menjadi rakyat. Aku tidak mau jika rakyatku berjuang sosial. Dayang, Dayang mengantar Purbasari ke hutan sesuai perintah Prabu Topo Agung. Di hutan yang sunyi, Purbasari meratapi nasibnya. Tak ada lagi teman istana, tak ada teman berbicara. Hingga suatu hari, seekor untu muncul. Bukan untu biasa, seekor kera yang bisa berbicara. Di balik wujudnya tersembunyi sosok manusia yang tertutup. Rasanya sendiri di hutan gak enak, gak ada temannya, adanya cuma hewan-hewan. Kamu siapa? Kamu itu kera atau manusia?
Segala tipu daya pun terbongkar. Air mata dan penyesalan membanjiri Balairo. Namun segalanya sudah terlambat. Prabu Topaku memerintahkan agar Purbararang dan Indrajaya dibuang ke hutan larangan sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Dan sejak saat itu, Purbasari dan Raden Kamadaka memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Kisah mereka pun dikenang sepanjang masa sebagai lambang bahwa